Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang instrumen evaluasi dalam bentuk non-tes. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui pengertian instrumen dan evaluasi terlebih dahulu. Jadi, instrumen atau alat merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melaksanakan tugas atau mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk memperoleh kualitas tertentu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Jadi, instrumen evaluasi jenis non-tes ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atau suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Adapun jenis-jenis instrumen evaluasi non-tes, yaitu yang pertama, skala bertingkat. Skala bertingkat ini adalah menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka. Angka-angka yang diberikan secara bertingkat dari angka terendah hingga angka paling tinggi. Yang kedua adalah kuesioner atau angket. Angket ini adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur, atau bisa juga disebut dengan responden. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Yang ketiga adalah daftar cek. Daftar ini adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal memberikan tanda centang di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat adalah wawancara. Suatu cara yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima adalah observasi. Ini adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah riwayat hidup. Riwayat ini adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Mungkin ini saja pembahasan mengenai instrumen evaluasi dalam bentuk non-tes. Sekian, terima kasih.